sakit ya. Ada surat sakitnya tadi kan? Ada. Baik. Baik, sebelumnya Ibu mau menyampaikan untuk materi kita hari ini adalah ragam pekerjaan di sekitar dan mata uang. Nah, dengan mempelajari ini diharapkan kalian semua siswa-siswi Ibu mampu menggambarkan atau mendeskripsikan apa saja ragam tentang alam dan ragam pekerjaan serta mata uang yang ada di Indonesia. Oke? Baik, kita mulai. Ibu mau tanya, ragam tentang alam di Indonesia terbagi dua. Apa saja? Ragam tentang alam di daratan. Oke, untuk di wilayah daratan ada berapa itu? Dataran tinggi, pantai, Oke. Untuk perairan ada 4 macam. Sebutkan. sungai, laut, rawa, danau. Ibu mau tanya, sekarang kita ada di kabupaten apa? Masuk dataran apakah kita? Tinggi. Nah, kalau hasil alam yang kita hasilkan tepatnya di Pamusaran apa aja? Siapa yang tahu apa namanya? Kopi. Jagung. Siapa? Coba satu orang. Angkat tangan satu orang. Ayo, satu orang. Ungkapkan kembali. Ada kopi, padi, jagung, apa lagi? Coklat. Apa lagi? Cabai. Tomat. Apa lagi? Oke. Nah, kalau untuk danau, Ibu mau tanya. Danau itu manfaatnya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Danau. Siapa yang pernah ke Danau Toba? Nah, Danau Toba itu kan dijadikan tempat rekreasi atau tempat wisata. Nah, kalau sungai, ya dong udah sebut dong kan, kayak godang. Ya kan? Natuan, ho, kayak godang deh ho. Kemarin kamu kayak godang kan, Detri? Iya nggak? Iya, makanya kamu sakit. Nah, mulai tetapan di tengah, isi bolga ya, kamu udah tahu? Ya, nah Fania, kamu pernah kan ke Sibolga? Di situ banyak sungai kan? Iya. Nah, pernah nggak kamu lihat di situ ada orang tua yang ke ladang itu menggunakan perahu untuk melewati sungai? Berarti dari situ kita bisa tahu bahwa sungai dimanfaatkan sebagai apa? Sarana transportasi. Transportasi kemana, Bu? Ke laut. Selain itu apa lagi? Kalau di sungai, mengambil ikan nggak orang di sungai? Ada nggak ikan? Ada nggak di gudang? Ada. Ya, jadi kamu di sini membuat di gudang. Pakai apa ini? Pakai apa alatnya? Pakai apa? Pakai apa? Yang seperti
eksposisinya. Hanya 2 poin yang kamu ambil. Poin pertama, dari daratan rendah kamu ambil hanya pengertian saja. Pengertian. Poin kedua, daratan rendah itu dimanfaatkan untuk apa? Ya, itu harus kamu buat ke dalam teks eksposisi. Dan seterusnya kamu buat sampai lembah dan ngarai. Untuk wilayah perairan pun sama seperti itu juga, ya. Misalnya masuk ke sungai. Sungai itu apa? Coba baca Ripli. Sungai itu apa? Kuat. Sungai merupakan aliran air yang besar dan menanjak. Sungai mengalir dari hulu. Biasanya di gunungan, menuju hilir, di laut. Sungai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi, irigasi, sarana olahraga, bahkan sarana perdagangan. Oke. Jadi itu dia tadi ya. Teks eksposisinya yang perlu kamu buat adalah pengertian sungai. 1. Yang kedua, dimanfaatkan untuk apa? Tadi sungainya dimanfaatkan untuk sarana apa? Transportasi. Lalu apa lagi? Sarana olahraga. Yang ketiga, irigasi. Nah, kamu buatlah teks eksposisinya mulai dari sungai sampai ke danau. Hanya dua poin ya. 2 poin setiap wilayahnya. Sungai, laut, rawa, danau. 2 poin. Oke? Buat di buku latihan bahasa Indonesia. Siapa yang bawa buku bahasa Indonesia? Siapa yang bawa? Semua membawa? Oke. Buat di buku latihan bahasa Indonesia ya. Dan ini akan Ibu kumpul di hari berikutnya, perjumpaan kita berikutnya hari Sabtu. Oke? Hari Sabtu dikumpul ya. Teks eksposisinya dikumpul hari Sabtu. Boleh diterima? Boleh. Semua menjawab, boleh diterima? Boleh, Bu. Oke, sekarang kita masuk muatan matematika. Buka halaman 144. Halaman 144. Mata uang. Nah, Ibu mau tanya nih. Mata uang di Indonesia apa namanya? Mata uang. Rupiah. Jenis uang ada 2. Apa aja? Oke. Uang kertas itu, Nopel, ada berapa? Coba sebutkan dulu. Ada berapa uang kertas yang kamu tahu? Gak usah semuanya, kamu tahu aja. Berapa yang ada? 2.000. Berapa lagi? 1.000. Apa lagi? 5.000. 20. Oke. 100. Sekarang ada 8. Kenapa 8, Bu? Karena sudah keluar uang kertas 75.000. Nah, sekarang Ibu mau tes ya. Ibu acak ya. Anggaplah ini uang ya. Anggaplah ini uang kertas. Ya, kamu cantik-cantik kalau ada gambar Ibu ya. Felix, maju mah. Maju sini. Susun nilai pecahan ini dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Ayo, susun. Dari nilai terkecil ya. Oke. Yakin itu sudah benar? Cek lagi.
dapat. Iya, betul. Iya, lanjut. Iya, bebas. Terus. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Panik. Sekarang Ibu mau, jelas ya. Ibu mau satu orang dari urutan terbesar ke terkecil. Indah, maju. Terbesar ke terkecil. Kamu bikin angkanya. Di bawah bikin, biar nampak. Ini kan tadi yang terkecil. Sekarang terbesar ke angkanya di bawah. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita. Bagus ya. Nah, jadi anak-anak, untuk mata uang di Indonesia, itu simpulkan ya. Mata uang kita di Indonesia adalah rupiah. Jenis uang yang lebih familiar kita dengarkan, jenis uangnya uang logam, uang kertas. Oke. Nah, untuk uang kertas sekarang sudah masuk 8 uang kertas. Kita sama-sama bilang ayo. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75, 100. Jadi kalian sudah harus tahu nanti ya, apabila di soal ujian akhir nanti di bulan Juni ada soal seperti ini, untuk mencocokkan atau mengurutkan nilai pecahan mata uang dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil, kalian sudah harus mampu ya. Karena tujuan pembelajaran kita tadi adalah mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi nilai pecahan mata uang. Oke? Itu saja untuk pembelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang bertanya ya. Ibu yang memberikan pertanyaan untuk 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Pembelajaran kita tadi IPS, Bahasa Indonesia dan Matematika. Pertanyaannya hanya 2. Untuk pertanyaan IPS, oke. Ibu mau bertanya kepada si Yolin. Hasil alam apa yang sudah langsung terlihat matamu di Parinsoran? Hasil alam. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Yolin. Oke, kedua siapa ya? Si Ewin. Masuk muatan bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Ada yang bisa membantu? Membantu Ewin? Tadi sudah Ibu sebutkan. Tidak ada yang bisa membantu? Teks, boleh ditulis ya? Tulis. Teks eksposisi adalah teks yang dituangkan berdasarkan fakta
dituangkan berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Sudah? Oke, karena tidak ada yang bisa menjawab bahasa Indonesia, Ibu lanjut ke muatan matematika. Ya. Yang belum maju tadi Ibu mau satu orang maju ya. Fania, maju. Sini. Menghadap ke teman-temannya. Coba sebutkan jenis uang yang ada di Indonesia yang kamu tahu. Jenis uang, jenisnya. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75, 100. Oke, kita tepuk tangan untuk Fania. Oke, kurang tepat ya, bagus. Jenis uang yang Ibu maksud adalah uang kertas dan uang logam. Oke, itu saja untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut pembelajaran kita di hari berikutnya, di hari Sabtu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu akhiri? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa. Satu orang yang memimpin doa. Ibu mau si Felix pimpin doa. Bagaimana posisi ibadah? Tegak, tangannya di mana? Jangan ada yang melirik kiri kanan, buka mata. Oke, pimpin doa. Kita berdoa Bapa yang berkata dalam kerjaan surga, segala puji syukur kepanjatkan kehadiran-Mu. Kami sudah menyelesaikan tugas kami yang diberikan guru-guru. Dan berkati juga untuk kami serta berdoakan dimanapun mereka berada. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Felix.